Hai guys, di video kali ini saya akan jelasin apakah akan terjadi dump susulan untuk harga Bitcoin, dan ada juga chart menarik yang saya mau share untuk teman-teman sekalian. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Seperti biasa kita mulai dulu dengan time frame daily untuk harga Bitcoin, di mana kemarin terjadi dump yang sangat parah sekali ya teman-teman, dari 42 ribuan ke 39.500, dan sekarang masih sideways di sini-sini saja. Sudah berada di bawah 21 day EMA, dan yang pasti juga berada di bawah EMA ribbon juga. Sudah mulai ke bawah untuk time frame jangka pendek daripada EMA-nya, mau cross ke bawah daripada time frame jangka panjang yang EMA-nya. Dari MA50 dan 100 sendiri sudah terjadi cross dari MA50 ke atas MA100. Ini sebenarnya merupakan pertanda bullish ya teman-teman, namun mungkin karena banyak dipermainkan oleh whale, karena kemarin ketika saya melihat pergerakan whale itu banyak sekali yang memasukkan Bitcoin khususnya dari Coinbase, jadi mungkin dari whale Amerika yang melakukannya. Sebenarnya ini bullish untuk Bitcoin secara jangka panjang, namun terjadi dump yang sangat parah sekali, turun sekitar hampir 20% penurunannya dari local top-nya. Untuk RSI-nya sendiri, ini dia masih bearish ya teman-teman, jadi masih mengarah ke bawah. Biasanya dia harus retest dulu naik ke RSI 50, dan MACD-nya ini masih mengarah ke bawah, sama-sama masih paralel ke bawah, jadi masih bearish untuk time frame daily. Kalau untuk dari sudut pandang yang lain, ini dia gagal mempertahankan posisi di 40.500 dan di 42 ribuan juga. Jadi kurang baik untuk harga Bitcoin sebenarnya, jadi sangat bearish menurut saya. Dari Fibonacci-nya sendiri, ini harus saya coba lihat, dia menembus, kalau misalnya dari kita ikut sertakan week-nya, maka dia belum menyentuh 0,618, kemungkinan akan menyentuh 0,618 yang berada di angka 38.726. Ini mungkin akan terjadi hari ini atau besok ya teman-teman, di mana dia akan retest 61,8 ini. Time frame 4 jam, kita lihat bahwa sekarang itu dia lagi berada di support garis ascendant triangle ini, atau pola triangle ini. Dari RSI-nya itu belum ada bullish divergence. Bullish divergence itu harus membuat RSI yang naik, sedangkan ini terjadi penurunan yang sangat parah sekali, yang dalam banget ini, tapi ini belum ada bullish divergence. Sedangkan MACD-nya masih mengarah ke bawah juga setelah terjadi cross lanjutan ke bawah. Mungkin ini bisa menjadi pedoman kira-kira seperti apa bentuk daripada dump susulannya yang kemudian, di mana dia akan naik dulu dari garis support ini, seperti ini, kemudian dia akan turun, melebihi daripada garis support ini. Sama seperti di sini juga, melebihi dari garis support ini. Sama seperti di sini, kemungkinan dia akan turun lagi, melebihi garis support ini, sehingga dia bisa ke area 38 ribuan. Baru kemudian di sini akan muncul RSI daripada yang menaik itu, yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya, dan menimbulkan yang namanya bullish divergence. Baru dari situ bisa terjadi reversal. Namun, ini adalah skenario untuk bullish-nya. Kalau skenario untuk bearish-nya, dia berada di sini terus, kemudian ketika beneran breakdown ke bawah, maka dia tidak balik lagi ke atas ya. Jadi itu yang berbahayanya teman-teman. Jadi teman-teman perlu waspada untuk hal ini. Untuk time frame 1 jamnya ada sedikit higher low di sini, namun belum konfirmasi, belum terlalu kuat karena ini masih time frame 1 jam, jadi tidak terlalu bagaimana. Dari RSI-nya ada kenaikan, ini bagus, tanda awal, namun belum konfirmasi benar-benar bull. MACD-nya ini ada
akan cross dalam beberapa jam ke depan. Itu sedikit berita baik untuk time frame jangka pendek ya teman-teman. Jadi dalam beberapa jam ke depan, dia kemungkinan besar akan naik karena dia sudah cukup lama dump-nya itu. Kita melihat apakah alt season masih mungkin untuk terjadi kali ini. Bitcoin dominance kemarin itu dia menyentuh garis 21 day EMA ini, dan ini juga merupakan daerah di mana Fibonacci 38,2 itu berada. Bentar saya tarik dulu. Kalau misalnya kita tidak menggunakan wick-nya, seperti ini, maka itu sebenarnya dia hampir kemarin itu menyentuh, kemudian mana ini 4 jam, ya hampir menyentuh ya teman-teman daripada garis Fibonacci 38,2 ini. Namun yang penting dia adalah di reject daripada 21 day EMA ini agar bisa melanjutkan alt season. Secara garis besar ini masih sideways saja, kemungkinan besar dia akan retest lagi 21 day EMA ini dalam waktu dekat, artinya bisa terjadi dump susulan. Namun yang penting adalah tren besarnya, apakah tren ini, apakah dia bisa lebih tinggi daripada high sebelumnya. Kalau misalnya dia bisa lebih tinggi daripada high sebelumnya ke daerah ini, maka itu bisa menjadi pembalikan arah, tidak jadi alt season. Tapi kalau misalnya dia bisa turun dari lebih rendah lagi daripada di area ini, dan lebih rendah daripada di area ini, maka alt season itu bisa terus berlanjut. Dan ada event Ethereum merge yang akan dilakukan di dalam 2 bulan ke depan, di mana itu bisa menjadi katalis juga alt season untuk terjadi, untuk altcoin-altcoinnya performanya akan lebih bagus daripada Bitcoin. Jadi kita akan pantau terus untuk Bitcoin dominance, khususnya pergerakan dia terhadap 21 day EMA ini. Ethereum sekarang juga dump parah, dump 17%, sedikit lebih kecil sedikit daripada Bitcoin, karena ada penguatan sedikit dari Ethereum terhadap Bitcoin. Sekarang dia berada di garis support pola triangle sebelumnya, yang merupakan yang dimana dia harus bounce dari situ. Kalau enggak, ketika dia masuk lagi di sini, maka itu akan buruk. Maka target selanjutnya adalah level Fibonacci selanjutnya, yaitu di 61,8, 2787, dan parahnya adalah dia bisa ke 2500-an di Fibonacci 78,6. RSI-nya ini masih bearish, masih mengarah ke bawah, tembus ke bawah garis 50. MACD-nya juga masih paralel, berada di bawah. Bagaimana dengan Ethereum Bitcoin? Ini salah satu yang paling kuat adalah chart ini, yaitu Ethereum Bitcoin, di mana dia kemarin itu retest lagi di daerah pola triangle ini, dan sekarang berada di 38,2. Kalau kita ambil dari swing low di sini dan swing high di sini, dia sedang ditahan di 38,2. Kemungkinan karena banyak investor yang membeli Ethereum, karena ada event Ethereum Merge yang akan berlangsung 2 bulan ke depan. Ada bearish divergence, ini bukan merupakan hal yang baik buat Ethereum, dan akan terjadi cross juga di sini. Kita lihat apakah akan confirm cross. Jika confirm cross, maka akan berakibat buruk. Untuk Binance Coin dia bounce daripada 61,8 setelah terjadi dump dari 21 day EMA-nya 423 ke 392. Dari local top-nya dia minus 14%, lebih sedikit daripada Bitcoin dan lebih sedikit daripada Ethereum juga. Jadi Binance ini merupakan yang paling kuat kalau dilihat dari penurunannya. Namun RSI dan MACD-nya itu masih bearish juga. Kita lihat pergerakan harga selanjutnya. Rata-rata altcoin itu memiliki pola yang sama, Polkadot juga, namun dia lebih dalam. Ini minus 28,7%.
paling dalam di antara yang sudah disebutkan sebelumnya. Sekarang berada di antara 78,6 dan 88,6. RSI dan MACD juga masih bearish, belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Cardano bagaimana? Cardano minus 26%. Berada di area Fibonacci 61,8. Dan RSI dan MACD juga masih bearish. Bagaimana dengan MA50 dan MA100? MA50-nya itu perlahan-lahan akan menaik, dan MA100-nya menurun, jadi akan terjadi cross dalam waktu dekat. Kemungkinan ini bisa menjadi katalis Cardano untuk naik. AV bagaimana? AV dia tembus ke bawah daripada garis support yang pertama ini ya teman-teman. Jadi kurang baik buat AV, karena harusnya dia bisa mempertahankan posisi ini 61,8-nya, tapi dia malah jebol ke bawah. RSI dan MACD-nya juga masih jelek ya teman-teman. Namun kabar baiknya adalah MA50-nya itu akan segera mengcross MA100-nya, yang bisa menjadi katalis, sama seperti juga pada koin-koin lainnya seperti Polkadot juga akan terjadi cross 50 ke 100, dan BNB juga akan terjadi cross. Dan ini adalah chart menarik yang saya mau share kepada teman-teman, yaitu mengenai perbandingan chart Dow Jones tahun 1991 dengan Bitcoin 2021 sampai 2022. Ini oleh technical analysis yang terkenal, yaitu TechDev52. Dan kita lihat bahwa pergerakan harganya adalah seperti demikian. Dia naik, kemudian meraih all-time high-nya. Meraih all-time high-nya, terjadi semacam bearish divergence di sini, habis itu turun, dan dia ditahan di sekitar daerah 200 MA, habis itu panic sell, dan dump parah di daerah ini. Habis itu kemudian dia sideways dengan topi warna orange ini, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ya. Kemudian naik lagi ke daerah ini, ada topi ini, kemudian dia turun ke bawah, dan sekarang berada di level yang mirip sekali dengan di tahun 91 oleh Dow Jones, di mana akan ada W pattern yang muncul di sini, kemudian itu membalikkan arah daripada harga daripada Dow Jones di sini ke level 47 ribuan, dan kemudian ada rejection di sini, habis itu dia meluncur lagi ke atas. Dari segi ini kemungkinan RSI-nya ya teman-teman, ini ada terjadi W pattern di sini, W pattern juga kemudian naik, dan RSI-nya itu melemah ketika harganya itu naik ke atas, ada bearish divergence, dan ketika proses akumulasi ini berlangsung, RSI-nya itu meningkat, RSI meningkat sampai terjadi breakdown ke bawah, dan sekarang terjadi breakdown tersebut yang membuat Bitcoin turun hampir 20% ya teman-teman. Ini merupakan analisa fraktal, apakah Dow Jones ini bisa menjadi pedoman yang baik buat Bitcoin. Kita akan lihat nanti ke depannya, beberapa hari ke depan, dan bulan depan, dan 2 bulan ke depan juga, ya, untuk melihat apakah ini itu efektif sama atau tidak ya teman-teman. Namun strategi saya masih di daerah 52.000 itu, dan ke atasnya itu perlu kita jual, karena dari situ kemungkinan besar akan terjadi banyak yang namanya selling pressure ya teman-teman. Oke, ini adalah sedikit Hopium untuk hari ini, dan sekian untuk analisa pada hari ini. Semoga informasi yang ini bermanfaat. Dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.